Salam teman-teman yang ada di rumah, kiranya damai sejahtera terus menyertai kalian yang ada di rumah. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Bapa di surga, di malam ini kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami Youth Science Generation mau memulaikan ibadah kami biar Engkau berkati dalam nama Yesus. Biar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terpuji Allah Bapa di surga, ini menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa
mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahmu. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom, saya penuh dengan sukacita bisa melayani untuk kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan di saat ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami tentang apa mau-Mu Tuhan. Berikan kami kerendahan hati untuk kami dapat
melakukan setiap kehendak-Mu. Terpuji akan nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dengan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kita akan belajar bagaimana kita harus hidup sebagaimana kita adalah anak-anak Tuhan. Setiap anak Tuhan dituntut untuk berbuah. Setiap anak Tuhan dituntut untuk bertumbuh. Berbuah di sini artinya kita memberikan sesuatu yang positif terhadap orang lain. Kita menjadi seorang yang bisa membawa dampak positif buat banyak orang. Sehingga lewat kehidupan kita, banyak orang mengenal Tuhan. Untuk menjadi seorang yang dapat bertumbuh, untuk menjadi seorang yang dapat berbuah dengan baik, berbuah di dalam Tuhan, kita membutuhkan firman Tuhan. Dan kita membutuhkan satu komunitas yang baik, satu komunitas yang positif, sehingga di situ kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga di tempat itu kita dapat mengenal apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk dapat berbuah, untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baik dari Tuhan, kita harus tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Sebagai seorang muda, sebagai seorang anak muda, seharusnya kita memilih komunitas yang benar. Satu perkumpulan yang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa organisasi gereja merupakan salah satu organisasi atau wadah untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Karena melalui organisasi gereja kita dapat selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita selalu dapat mempelajari firman Tuhan. Sehingga kita dapat selalu tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sia-sia kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita tidak melakukan apa maunya Tuhan. Banyak orang di luar sana mengenal Tuhan. Mereka tahu siapa Yesus. Agama Islam, mereka percaya siapa Yesus. Mereka tahu siapa Yesus. Hanya saja mereka tidak mau percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai patokan kehidupan kita adalah hal yang sulit sebenarnya. Tetapi itu maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat setiap firman-Nya kita dapat pelajari setiap saat. Sehingga dalam setiap aspek kehidupan kita itu yang kita praktekkan. Maka apa yang keluar dari hidup kita adalah buah-buah rohani yang berasal dari Tuhan. Sehingga orang melihat kita sebagai cerminnya Tuhan. Kita menjadi dampak yang baik buat banyak orang. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu ini bukan perkara yang mudah. Tetapi kita tidak boleh remehkan hal ini. Jangan sembarang percaya saja. Jangan sekedar percaya saja. Tapi kita harus melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan seorang anak buat kita, sehingga kalau kita percaya kepada Dia, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu ayat yang selalu kita pegang, sehingga orang sekedar percaya saja. Kalau kita lompat ke ayat yang ke-36 dari Yohanes pasal yang ketiga, di situ berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada anak dan melakukan apa yang Dia perintahkan, bukan sekedar percaya kepada Yesus, tetapi melakukan apa yang Dia perintahkan. Artinya ada tindakan sebagai respon kita
ketika kita percaya kepada Tuhan. Itu akan membuat hidup kita selalu berdampingan dengan Tuhan. Kita akan selalu merasakan penyertaan Tuhan. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang anak muda pasti sudah banyak persoalan kehidupan. Pasti sudah banyak pergumulan yang sedang dialami. Baik itu persoalan dalam sekolah, dalam studi kita perkuliahan, dalam pekerjaan, pergumulan tentang masa depan, tentang pasangan hidup, itu pasti ada. Tetapi saya mau katakan bahwa jangan fokus pada masalah itu. Ada hal yang lebih penting daripada masalah-masalah itu. Nah itulah yang akan kita belajar, yang akan kita renungkan di saat ini. Jelas di dalam Injil Matius berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Karena banyak orang dan semua orang, baik orang yang tidak percaya maupun orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mencari hal-hal yang bisa memuaskan dirinya. Mencari hal-hal seperti harta, hal-hal yang bersifat materi untuk memuaskan kehidupannya, memuaskan pribadinya. Dan saya tahu bahwa Tuhan pun tahu kita memerlukan semua itu. Jelas dikatakan di dalam Injil Matius, Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Tuhan tahu setiap apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan mau kita jangan fokus terhadap masalah itu. Kita fokus kepada Tuhan. Di dalam Matius berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jelas firman Tuhan itu. Dan kita harus pegang itu. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan memang tidak mudah untuk menjalani itu. Maka kita harus, seperti saya katakan di awal tadi, kita harus terus berada di dalam komunitas yang benar. Sehingga kita terus dapat bertumbuh di dalam Tuhan, dalam mengiring Dia. Kita dapat bersama-sama dengan orang-orang yang mau menopang kita, terus mendoakan kita, terus mendorong kita agar kita tetap setia kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang anak muda, menghadapi setiap persoalan, saya akan membagikan satu hal saja untuk kita renungkan dan untuk kita pelajari, untuk kita lakukan di setiap saat. Kita buka Alkitab, kita baca Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tulisan ini, firman Tuhan ini diilhamkan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus tuliskan ayat ini untuk jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus ini adalah seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Walaupun latar belakang kehidupannya sangatlah buruk, sangat jahat di mata manusia. Dia adalah seorang yang sangat kejam. Dia berusaha untuk membunuh, memusnahkan gereja Tuhan. Itu yang Paulus lakukan. Tetapi dengan caranya Tuhan mengubahkan Paulus sehingga dia menjadi rasul yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Rasul yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan gereja, untuk mengenalkan Injil kepada banyak orang. Dan saya pikir peluang itu bukan hanya untuk Paulus, tetapi untuk saya dan saudara. Peluang itu bukan hanya untuk Paulus, tetapi untuk saya dan saudara.
Jangan pernah berpikir bahwa saya ini adalah orang yang sangat berdosa. Kalaupun kita melakukan dosa, ya itu pasti. Tetapi kita jangan terpuruk dengan apa yang kita lakukan itu. Jangan terintimidasi dengan pikiran bahwa kita tidak akan diampuni oleh Tuhan. Tuhan tetap akan mengampuni asalkan engkau sungguh-sungguh di hadapan Dia. Dan Tuhan akan memberikan peluang untuk engkau dipakai secara luar biasa oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tentunya dari berbagai macam aspek. Anda bisa menjadi seorang pendeta, Anda bisa menjadi seorang pemusik, Anda bisa menjadi seorang pebisnis. Tuhan bisa pakai saudara dengan banyak hal. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar. Ketika kita menghadapi persoalan, sama seperti Paulus ketika dia mengiring Tuhan, bukan persoalannya habis, tetapi makin banyak. Bahkan persoalan kehidupannya lebih parah daripada ketika sebelum dia mengenal Tuhan. Ketika dia mengenal Tuhan, persoalan kehidupannya bertambah. Taruhan nyawa. Nyawanya menjadi taruhan ketika dia mengiring Tuhan. Jadi mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, bukan berarti kehidupan kita akan santai-santai saja. Tuhan mau supaya kehidupan kita terus maju, terus ada terobosan. Sehingga Tuhan mengizinkan setiap ujian, persoalan datang dalam kehidupan kita untuk membentuk karakter hidup kita menjadi lebih baik, menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kalau kita hanya hidup biasa-biasa saja, bagaimana kita mau menjadi dampak buat banyak orang? Bagaimana kita mau bertumbuh? Percayalah, Tuhan mengizinkan setiap persoalan datang ke kehidupan kita itu untuk membentuk hidup kita menjadi lebih baik. Satu yang saya pelajari dari kehidupan Rasul Paulus, ketika dia diterpa banyak persoalan dalam mengiring Tuhan, dalam memberitakan Injil, dia dipenjara, dia hampir dibunuh. Tapi satu hal yang saya pelajari, yaitu dia tetap bersama dengan Tuhan. Itu adalah hal yang sangat-sangat indah. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan tidak semua orang dapat melakukan itu. Hanya orang yang benar-benar, hanya orang yang setia kepada Tuhan yang dapat melakukan itu. Menjadi seorang yang mau mengambil komitmen untuk tetap bersama dengan Tuhan. Itu adalah orang yang luar biasa. Dan saya tahu kita dinobatkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang luar biasa. Sama seperti Paulus. Paulus pun manusia biasa. Tetapi dia menjadi luar biasa karena dia tetap bersama dengan Tuhan. Demikian pun dengan kehidupan kita. Kita mau menjadi orang yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak mau tetap tinggal dengan Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi luar biasa. Satu hal saja yang saya mau bagikan kepada kita. Tetap bersama dengan Tuhan. Saat ini kita dilanda dengan masalah tentang wabah COVID, wabah virus atau apalah namanya itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah. Saya cuma mau katakan, engkau tinggal di rumah sekalipun, engkau pakai masker 5 lapis sekalipun, engkau minum disinfektan sekalipun, kalau engkau tidak bersama dengan Tuhan, sia-sia semuanya. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh mengikuti aturan pemerintah. Pemerintah adalah wakil Allah. Kita harus mengikuti setiap protokol kesehatan yang dianjurkan. Tetapi yang terpenting adalah ketika nyawa kita dipertaruhkan, kita tetap tinggal di dalam Tuhan.
sedang heboh estek. Stay at home. Stay at home. Mari kita stay with God. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tinggal bersama dengan Tuhan, ada hal-hal yang harus kita pelajari. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Mari kita lihat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Sekali lagi saya bacakan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Paulus berkata, akan hal ini Paulus yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara jemaat yang ada di Filipi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan Paulus ketika dia membangun jemaat yang ada di Filipi, itu adalah hal yang tidak mudah. Itu adalah hal yang tidak gampang. Dia mengorbankan banyak hal. Dia mengorbankan segala sesuatu yang berharga. Dia pertaruhkan nyawanya untuk membangun jemaat Tuhan agar nama Tuhan dikenal banyak orang dan Tuhan dimuliakan. Tetapi kita mencermati ayat ini di bagian yang pertama. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia. Ia di sini menunjukkan kepada Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hal yang mudah untuk menjadi orang yang rendah hati. Paulus bersusah payah membangun jemaat Tuhan yang ada di Filipi, tetapi dia malah berkata, aku yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan ini di antara jemaat yang ada di Filipi. Artinya Paulus tetap meninggikan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan bagi Paulus. Satu hal, ketika kita mengiring Tuhan, tetap tinggal bersama dengan Tuhan, kita harus tetap rendah hati. Kita harus belajar rendah hati. Kerendahan hati adalah hal yang mudah dikatakan, tetapi sulit untuk dipraktikkan. Kerendahan hati ini adalah hal yang sulit. Karena secara manusiawi, secara insting mungkin, manusia ingin dipuji. Manusia ingin pujian. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk tetap rendah hati. Jangan berpikir bahwa karena kita punya harta, bahwa kita punya segala sesuatu yang kita perlukan, kita bisa sombong. Kita bisa melakukan banyak hal. Kita punya pekerjaan yang baik, kita bisa sombong. Tidak, saudara. Tuhan mau supaya kita tetap rendah hati. Seperti Paulus, seperti Tuhan Yesus, merendahkan dirinya, datang ke bumi, merendahkan diri sama seperti manusia, menjadi sama seperti manusia. Itu adalah hal yang luar biasa, teladan yang sangat sempurna. Nah, Tuhan mau kita meneladani Tuhan. Kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan karena kita melayani Tuhan setiap minggu, setiap hari, kita banyak mengenal firman Tuhan, kita banyak mengetahui tentang ayat-ayat firman Tuhan, kita menjadi sombong. Saudara, semakin banyak pengetahuanmu tentang firman Tuhan, itu baik. Tetapi kalau karena itu engkau sombong, itu akan menjadi hal yang tidak baik. Tuhan mau kita tetap rendah hati. Maka segala peluang-peluang yang dari Tuhan, Tuhan sediakan buat kita. Engkau sedang dalam kesulitan, engkau sedang dalam masalah, tetap rendah hati. Satu saat
Tuhan akan memberikan jalan keluar yang tidak ada dalam pikiranmu. Engkau sedang kesulitan untuk mencari pekerjaan. Engkau sedang kesulitan untuk mencari pasangan hidup. Sedang bimbang untuk menentukan pasangan hidupmu. Mungkin engkau sedang dilema, tetapi hidup rendah hati. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan congkak. Firman Tuhan berkata, kesombongan mengawali kehancuran. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua, tetap bersama dengan Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan dalam menghadapi masalah. Dan kalau sudah tinggal dalam Tuhan, kita hidup dengan penuh kerendahan hati. Yang kedua, kita melihat masih di ayat yang sama dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Sekali lagi, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Membangun jemaat, mengiring Tuhan, sebenarnya bukan hal yang baik secara manusia. Itu adalah hal yang sangat-sangat sulit. Tetapi Paulus berani berkata bahwa itu adalah pekerjaan yang baik yang Tuhan kerjakan. Paulus tetap berkata, itu adalah pekerjaan yang sangat baik karena itu dikerjakan oleh Tuhan. Hal yang kedua yang kita akan pelajari dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita bersama dengan Tuhan, yaitu memandang baik segala perbuatan Tuhan. Ada pertanyaan mungkin di dalam pikiranmu. Saya ada dalam keadaan sulit saat ini. Saya ada dalam keadaan yang sangat susah. Makan pun saya susah. Karena tidak ada pekerjaan. Karena saya tidak bisa meneruskan kuliah saya. Saya tidak bisa meneruskan studi saya. Bagaimana saya mau mengatakan hal ini baik? Percaya saja dan katakan itu adalah hal yang baik. Itu pun akan terjadi kalau engkau memang benar-benar di dalam Tuhan. Ini sangat berkolerasi dengan poin yang pertama, yaitu kerendahan hati. Ketika orang rendah hati, dia akan tetap taat kepada Tuhan. Dan dalam ketaatan itu, dia akan memandang segala sesuatu baik apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya, berbeda antara rancangan kita atau rencana kita dengan rencananya Tuhan. Tetap percaya saja bahwa apa yang kita alami ini adalah seizin Tuhan. Maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Keuntungan orang yang tetap bersama dengan Tuhan, dia memiliki damai sejahtera dalam kehidupannya. Memiliki sukacita. Persoalan apapun tetap berkata, Tuhan baik. Apapun yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan baik. Semua akan baik-baik saja. Paulus sendiri mengalami banyak kesulitan. Tetap dia melayani Tuhan. Tidak pernah dia bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetap dia mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan kita. Ketika kita mengiring Tuhan, pandanglah kepada Tuhan. Pandanglah segala sesuatu yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupanmu itu baik.
Karena Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang berbeda dengan rancangan kita. Kadang-kadang kita sudah merancangkan, contohnya kita sudah merancangkan kita akan diwisuda pada tahun yang keempat. Pada akhirnya kita diwisuda pada tahun yang keenam. Itu bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Tetapi memang Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saja ketika engkau wisuda di tahun yang keempat, engkau akan hidup dalam kesombongan. Tuhan punya rancangan yang lebih baik daripada rancangan kita. Tuhan punya berbagai macam cara untuk memberkati kehidupan kita. Jadi jangan pernah terpuruk dengan masalah yang ada. Tetap percaya kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya bahwa Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Engkau dalam masa sulit, percayalah Tuhan ada di sana. Dan Tuhan sedang mengawasi engkau. Dan Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk sesuatu yang luar biasa. Sehingga engkau melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga engkau diproses sedemikian rupa untuk menjadi lebih baik. Dan engkau siap untuk menerima kemenangan yang dari Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Jadi yang pertama, kita harus hidup rendah hati. Yang kedua, kita harus memandang segala perbuatan Tuhan itu baik. Dan kalau kita sudah melakukan hal ini, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengerjakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita melihat lagi, masih di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Di bagian terakhir berkata, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya bahwa Tuhan akan selalu terus-menerus menyertai kehidupan kita. Sehingga masalah boleh ada, tetapi sukacita dalam kehidupan kita tetap ada. Karena penyertaan Tuhan akan terjadi secara terus-menerus. Jangan berfokus kepada harta. Jangan berfokus kepada jabatanmu. Fokuslah kepada Tuhan. Sia-sia jabatanmu, sia-sia hartamu, mobil, skillmu, kalau engkau masuk neraka. Sia-sia segala sesuatu yang engkau punya. Engkau punya cewek yang cantik, engkau punya cowok yang ganteng. Mungkin pacarmu punya jabatan yang baik. Itu sia-sia kawan. Nyong, itu sia-sia. Tetapi tidak akan menjadi sia-sia kalau engkau tetap bersama dengan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan akan ada terus, akan ada secara terus-menerus sampai kepada hari Tuhan akan datang. Tujuan kita di dalam dunia ini bukan untuk berfoya-foya. Tujuan kita di dunia ini bukan untuk masuk neraka. Tujuan kita hidup memuliakan Tuhan sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal atau surga. Mungkin ini adalah pembicaraan yang sangat mendasar.
Tetapi banyak orang melupakan ini. Mungkin ini teologi yang sangat mendasar. Saking sangat receh orang bilang, banyak orang melupakan. Engkau harus ingat, tujuan hidupmu adalah surga, bukan neraka. Tuhan menyediakan surga untuk kita manusia. Tuhan menyediakan neraka untuk penghukuman bagi iblis dan pengikutnya. Kalau engkau tidak bersama dengan Tuhan, engkau pengikut iblis. Hanya ada dua di dunia ini, hamba Tuhan dan hamba iblis. Kalau engkau bukan hamba Tuhan, berarti engkau hambanya iblis. Iblis tidak akan masuk ke dalam surga. Iblis akan masuk ke dalam neraka. Tetapi hamba Tuhan jalannya lurus kepada surga. Itu tujuan kita. Maka hiduplah rendah hati. Pandanglah segala sesuatu baik apa yang Tuhan kerjakan. Penyertaan Tuhan akan secara terus menerus. Janji Tuhan kita akan peroleh. Dalam keadaan sesulit apapun kita, percayalah Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Kita anak Tuhan. Tuhan tetap akan menjaga kita. Tidak akan pernah Dia mempermalukan kita. Dia akan terus mengangkat kita. Firman Tuhan jelas berkata, kita akan dijadikan Tuhan sebagai kepala, bukan ekor. Maka rajin-rajinlah makan kepalanya ikan. Bukan seperti itu. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita ini dijanjikan Tuhan sebenarnya sangat luar biasa. Tetapi mungkin karena kenikmatan dunia, sehingga seringkali kita menyeleweng dari hadapan Tuhan. Kita mau mengikut dunia karena tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran iblis yang lebih mengenakan. Tanpa kita menyadari bahwa tawaran Tuhan adalah surga. Tawaran Tuhan adalah kehidupan yang kekal, bukan kebinasaan. Jadi ingat baik-baik firman Tuhan di saat ini. Mengambil contoh dari kehidupan Paulus, bahwa apapun yang dia alami, dia tetap mengiring Tuhan. Dia tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Dia tetap rendah hati. Segala kemuliaan tetap bagi Tuhan. Tetap memandang apa yang Tuhan kerjakan baik. Dan jelas dia merasakan selalu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan memberikan kita selalu damai sejahtera dalam keadaan apapun. Selalu mengalami sukacita. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Dan kehidupan yang kekal menanti bagi setiap orang yang tetap hidup bersama dengan Tuhan. Stay with God. Jadi jangan sekedar stay with. Jangan sekedar stay at home. Stay with God. Tetap bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami hal-hal yang indah. Kita mengingat terus kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita akan mempraktikkan itu. Setiap hari kita akan semakin bertumbuh. Di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, kita semakin bertumbuh. Kita semakin menjadi dampak buat banyak orang. Dan banyak orang mengenal Tuhan. Banyak orang akan tetap tinggal bersama dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, kondisi-kondisi yang sulit seperti ini, Tuhan tetap akan menyertai kita. Akan ada selalu sukacita dalam mengiring Tuhan. Amin akan kebenaran firman Tuhan. Saya akan menuntun kita semua dalam doa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengambil komitmen tetap bersama dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Karena kami yakin dan percaya janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari. Janji-Mu untuk menyertai kehidupan kami. Janji-Mu untuk memberikan kami selalu sukacita. Akan selalu kami peroleh. Kami mau hidup rendah hati. Kami mau tetap berpikir positif terhadap Engkau. Bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami itu baik.
tetap sertai kehidupan kami ya Tuhan. Kami sebagai anak muda biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap menopang pelayanan. Kami tetap menopang pemimpin kami. Kami tetap menopang gembala kami. Setiap pelayanan-pelayanan di gereja, kami akan tetap topang dalam keadaan apapun. Atau dalam keadaan sesulit apapun, situasi apapun. Tuhan tolong kami agar kami tetap melakukan kebenaran firman. Kami sebagai anak muda ya Tuhan, kami selalu membutuhkan Tuhan. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami. Kami mau berdoa buat dunia ini. Tuhan, kami yakin dan percaya apa yang Tuhan kerjakan saat ini, itu ada maksud Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa yang akan kami alami ke depan. Karena saat ini kami sedang diproses oleh Tuhan. Biarlah kami tetap hidup setia di hadapan. Kami tetap tinggal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat, kita menerima berkat, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat yang utuh dan sempurna dari Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, keluar masuknya engkau, duduk berdirinya engkau. Usaha yang baik, apapun itu, Tuhan berkati serta buat berhasil dan beruntung.
bayang-bayang maut sedikit pun dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dan bagian dari kita semua, sampai Tuhan menjemput kita di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.